mengenai kasus salah tangkap ya dapat dituntut, dapat digugat ya. Ada dua ya, dapat digugat secara perdata perbuatan melawan hukum dan secara pidana yaitu pra peradilan ya, sesuai dengan ketentuan pasal 77. Dan oknum yang telah melakukan serangkaian tindakan penangkapan dapat dijatuhi hukuman, teman-teman. Nah, halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih sudah tonton channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai kasus salah tangkap. Nah, misalkan seorang kepolisian ya telah melakukan penangkapan terhadap orang lain, namun ternyata orang yang telah ditangkap tersebut ya bukanlah orang yang dimaksud atau salah tangkap kemudian dilepas kembali. Bisa nggak sih dituntut aparat kepolisian yang telah melakukan penangkapan namun salah? Nah, oke, baik teman-teman, terus tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, mengenai kasus salah tangkap ya, aparat kepolisian ini dapat dituntut, dapat digugat teman-teman, baik itu secara perdata maupun secara pidana ya. Nah, ingat ya, dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana, teman-teman ya. Jadi mengenai korban atau orang yang salah tangkap, nah ini dapat menggugat secara perdata ya, karena aparat kepolisian dalam hal ini sudah salah menggunakan wewenangnya. Nah, korban dapat mengajukan gugatan dalam hal ini ya, ketika dia telah ditangkap lalu kemudian dilepaskan kembali, maka korban sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ya. Segala kerugian yang timbul ya bisa digugat, dan pihak kepolisian dalam hal ini orang yang melakukan penangkapan ya dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan maupun pidana, teman-teman ya. Kalau perdata ya dapat digugat ya perbuatan melawan hukum, yaitu pasal 1365 KUH PER ya, atas kelalaiannya, tindakannya, perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Maka orang yang menimbulkan kerugian tersebut ya harus memberi ganti kerugian. Kira-kira bunyi pasalnya seperti itu, teman-teman ya, kira-kira ya. Nah, lalu kemudian ya selain gugatan perdata dapat juga dituntut secara pidana. Ada yang namanya pra peradilan, teman-teman ya, menguji sah atau tidaknya penangkapan ya, sah atau tidaknya penangkapan. Nah, kalau mengenai pra peradilan ini atau sah atau tidaknya penangkapan ya diatur dalam pasal 1/10, teman-teman. Nah, mengenai pra peradilannya itu ya diatur dalam pasal 77 ya, mengenai pra peradilan ya. Salah satu muatan atau objek daripada pra peradilan itu adalah sah atau tidaknya pra peradilan. Nah, kalau misalkan dalam hal ini aparat kepolisian yang telah digugat karena kelalaiannya, karena menggunakan kewenangan yang keliru, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selain itu ya pihak-pihak yang telah melakukan penangkapan misalkan atau tindakan-tindakan yang di luar daripada SOP atau prosedur, maka dapat juga dilakukan proses hukum terhadap mereka ya, dapat diproses hukum. Seperti misalkan kasus penangkapan Saiful Jamil kemarin beberapa waktu lalu ya. Saiful Jamil telah dilakukan penangkapan. Kita lihat pada videonya itu ya, dia dihentikan secara paksa, dikeluarkan dari mobilnya, diborgol, dikata-katain, lalu kemudian dimaki-maki, diancam ditembak juga
ya, begitu bahasa yang kita dengar dari video tersebut. Nah, lalu kemudian beberapa hari ya Saiful Jamil dilepaskan ya karena diduga tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana seperti peredaran gelap narkotika. Nah, dalam hal ini ya Bang Saiful Jamil dapat melakukan tuntutan baik secara perdata maupun pidana, yaitu melakukan pra peradilan karena mengenai penangkapan ya, dia ditangkap apalagi dalam kondisi seperti itu ya, diborgol tangannya, lalu kemudian dikata-katai dan lain-lain ya. Lalu kemudian ya di sana juga ya dilakukan penangkapan itu di muka publik, semua orang melihat. Nah, maka di situ sudah timbul kerugian sebenarnya ya, nama baiknya ya, seolah-olah itu ya dialah pelaku dugaan tindak pidana. Nah, sebenarnya dalam hal ini juga setelah kasus ini ramai ya, contoh ya Bang Saiful Jamil ya, oknum-oknum yang telah melakukan tindakan rangkaian penyelidikan penangkapan di lapangan itu diproses secara hukum ya, dibebas tugaskan untuk sementara waktu dan diperiksa oleh Propam. Nah, inilah salah satu konsekuensi, salah satu akibat apabila terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh oknum ya, dapat diproses secara hukum ya, pelakunya dapat diproses oknumnya diproses secara hukum, lalu kemudian dapat dituntut secara pidana ya, lalu kemudian dapat juga digugat secara perdata ya, melalui perbuatan melawan hukum, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi mengenai kasus salah tangkap ya dapat dituntut, dapat digugat ya, ada dua ya, dapat digugat secara perdata perbuatan melawan hukum dan secara pidana yaitu pra peradilan ya, sesuai dengan ketentuan pasal 77. Dan oknum yang telah melakukan serangkaian tindakan penangkapan dapat dijatuhi hukuman, teman-teman. Nah, itu kira-kira ya pandangan dari saya. Menurut saya semoga apa yang saya sampaikan ini tercerahkan, menambah wawasan, khazanah keilmuan pada bidang hukum. Nah, oke, baik teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, hidup rakyat Indonesia.